أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين صدق الله العظيم. Dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah dan surga yang luasnya seluas langit dan bumi hanya disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Al-Quran Surat Ali Imran ayat 133. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah, kembali pada subuh yang berkah dan mulia ini kita mengucapkan puji dan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, kita baru saja selesai melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kemudian selawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah, satu hal yang perlu kita ingat semuanya, bahwa setiap kita manusia pasti akan mengalami kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti, kata Allah, akan mengalami yang namanya kematian. Dan semua kita manusia, ingatlah, suatu saat akan mempertanggungjawabkan terhadap apa yang ia lakukan selama hidup dunia. Kalau seandainya banyak amal soleh dan kebaikan yang kita lakukan selama hidup dunia, tentunya kita akan mendapatkan balasan dari Allah. Balasan itu berupa surga. Tapi sebaliknya, banyak kejahatan, keburukan dan dosa yang kita lakukan, tentunya juga kita akan mendapatkan balasan dari apa yang kita lakukan itu. Balasan itu adalah neraka. Nah, disinilah letak adilnya Allah
Allah akan berikan balasan sesuai dengan apa yang dilakukan oleh manusia selama hidupnya. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Pada dasarnya semua kita tentu ingin agar mendapatkan balasan dari Allah berupa surga nantinya di yaumil akhir. Nah, untuk mendapatkan balasan surga dan untuk mendapatkan akhir yang baik dari kehidupan kita, ada dalam sebuah doa yang mungkin sering kita dengar dan sering kita baca Bapak Ibu. Doanya berbunyi, Allahumma khtim lana ajalana bi husnil khatimah. Ya Allah, berilah akhir dari kehidupan kami atau kematian dengan akhir yang baik, tidak sebaliknya adalah akhir yang buruk. Nah, untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik, ada 3 upaya yang harus kita lakukan. Ada 3 kiat untuk mendapatkan husnul khatimah. Pertama Bapak Ibu kaum muslimin adalah mari kita banyak-banyak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 133 yang telah kita baca di awal. Allah mengingatkan kepada kita semua orang-orang beriman, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah dan surga. Bersegera kepada ampunan Allah, jangan kita tunda-tunda, jangan kita tunggu-tunggu. Nantilah saya bertobat kalau sudah tidak sibuk lagi bekerja. Nantilah saya bertobat kalau sudah pensiun. 2 tahun lagi, 1 tahun lagi saya akan bertobat. Kenapa tidak boleh kita tunda-tunda Bapak Ibu? Karena siapa yang bisa memastikan umur kita tinggal 2 tahun lagi? Siapa yang bisa memastikan umur kita tinggal 1 tahun lagi? Siapa yang bisa memastikan umur kita pensiun? Tidak ada, kecuali Allah. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, wa khatamal mauta fil umur. Aku rahasiakan, aku sembunyikan kematian pada umur seseorang. Allah tidak pernah beritahu kepada kita kapan ajal itu datang, kapan kematian itu tiba. Beberapa hari ini Bapak Ibu sudah berita viral para pendaki yang pergi Gunung Merapi. Mana tahu ajal itu datang, sedang asik-asik, datanglah erupsi. Sudah lebih kurang 22 orang meninggal. Nah, begitulah kematian Bapak Ibu. Ia tidak kenal umur, tidak kenal usia, di mana waktunya, di mana tempatnya, dia tidak tahu. Nah, karena itu bersegera kita, jangan sia-siakan waktu yang diberikan Allah. Selagi kita masih diberikan waktu, momen, kesempatan, mari kita
perbanyak, perkuat amal ibadah kita kepada Allah. Mari kita selalu bertobat dan istighfar kepada Allah. Bapak Ibu, dalam surah Al-Imran ini ada kalimat maghfirah berdekatan dengan kalimat jannah, ampunan Allah dan surga. Apa maknanya? Maknanya adalah tidak akan mungkin kita masuk surga Allah kalau bukan karena ampunan Allah. Jadi semua kita masuk surga Allah adalah karena rahmat dan ampunan Allah. Nah, berbicara kita masalah ampunan, maka setiap kita manusia tidak ada yang tidak berdosa. Setiap kita manusia tidak ada yang tidak bersalah. Al-insan mahallul khata'i wa nisyan. Manusia itu tempatnya lupa, khilaf dan salah. Itulah manusia. Nah, karena manusia itu tempatnya khilaf, salah dan lupa, maka mari kita perbanyak istighfar kepada Allah. Mari kita perbanyak mohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sudah dijamin oleh Allah masuk surga, sudah dijamin Allah masuk surga. Tidak kurang dalam sehari semalam beliau mengucapkan kalimat istighfar lebih kurang 100 kali. Ini sudah dijamin oleh Allah. Apalagi kita? Apalagi kita manusia? Tentu banyak dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan kita lakukan. Karena itu perbanyak kita bertobat kepada Allah. Basahi lidah kita dengan kalimat istighfar. Basahi lidah kita. Karena Allah tidak akan menyiksa kita. Karena Allah tidak akan mendatangkan azab kepada kita apabila lidah kita itu basah dengan kalimat istighfar. Sebagaimana firman Allah yang berbunyi, "Wa ma kana limu'adzibuhum wa hum yastaghfirun." Jadi Allah tidak akan menyiksa seseorang, tidak akan memberikan azab kepada seseorang, wa hum yastaghfirun, apabila lidah mereka itu basah dengan kalimat istighfar. Jadi perbanyak kita mohon ampun kepada Allah, Bapak Ibu. Nah, cuma mohon ampun kepada Allah itu tidak hanya cukup dengan kalimat istighfar saja. Nah, di samping kita baca itu kalimat istighfar, lalu kita sebutkan, kita ajukan kepada Allah apa dosa yang kita lakukan itu. Baru berbuah istighfar kita, baru bermakna istighfar kita. Tapi kalau baca astagfirullah, 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 tapi matuwa penganawa atiwa malala kama-kama, hanya sekedar ucapan lisan. Nah, di samping kita baca itu istighfar, awak sabui ke Allah. Ya Allah, selama ini ya Allah saya syirik kepadamu ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Selama ini ya Allah saya sering melalaikan ibadah salat, ampuni dosaku ya Allah. Tanpa terasa berlinang air mata, an-nadamu taubah, itulah yang taubat. Kalau sekedar astagfirullah, 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 melalai kama-kama hati, kama-kama mengana, kama-kama aja istighfar sebentar, tapi tidak pernah diresapi apa yang telah kita perbuat, kesalahan apa yang telah kita perbuat, tak pernah kecil. Yang menangis berlinang air mata, itulah yang istighfar. Ya sabu yang ketuan, ya Allah selama ini ya Allah
Ya. Saya sudah berprasangka buruk kepadamu ya Allah. Ampuni dosaku ya Allah. Nah, berlinang air mata, itulah yang taubat. Nah, karena itu Bapak Ibu, mari kita perbanyak istighfar, perbanyak bertaubat kepada Allah. Jadi untuk membersihkan diri kita, membersihkan hati kita, mari kita basahi lidah kita dengan kalimat-kalimat istighfar. Astaghfirullahaladzim, innallaha ghafurur rahim. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di samping kita baca, pahami artinya. Nah, tapi ambo tinggal Bapak Ibu di ribu taruh nyoba nyanyian kalimat istighfar itu Pak. Saya pertama bingung saya melihatnya, tapi tentu artinya walaupun nyanyian, tapi kalau dapat diresapi, ya tidak apa-apa lah. Astaghfirullahaladzim min kulli zanbin wa min kulli maksiatin zahiran aw batinan. Tiba terjemahnya, ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, dosa gadang dan dosa ketek, ada sembunyi, ada suruh, tahu artinya. Tapi kalau dapat diresapi, ya. Jadi berbuah kalimat taubat kita. Kalau kita resapi. Bapak Ibu kaum muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan husnul khatimah, akhir yang baik dari kehidupan kita, supaya kita diterima oleh Allah setelah kita bersihkan diri kita dengan kalimat istighfar, setelah kita bertobat kepada Allah. Yang kedua yang kita lakukan adalah mari kita iringi dengan amal dan kebaikan. Perbanyak amal ibadah, perbanyak amal soleh, perbanyak berbuat kebaikan, terutama yang pokok-pokok ini harus, ya, jangan sampai kita tinggalkan. Tapi jangan kita andalkan yang pokok-pokok saja. Bapak Ibu, kalau sekedar amalan wajib saja kita kerjakan, ibarat awak mengalih alun ado untuang leh, alun ado labu leh. Di sholat 5 kali sehari semalam itu wajib. Itu sekedar ibarat awak mengalih pulang modal baru alun ado untuang leh. Lalu apa untung? Apa labanya? Labanya itu perbanyak yang sunat-sunat. Jadi apa fungsi yang sunat? Yang sunat itu yang menukuk yang kurang tadi. Jadi kalau yang wajib tadi kita kurang sempurna, maka disempurnakan yang sunat-sunat tadi. Nah, kemudian ini yang akan menambah. Nah, berbicara kita sunat-sunat, contoh sholat sunat saja Bapak Ibu, itu banyak. Kalau lanamu mengerajun banyak, ya. Kalau lanamu mengerajun banyak macamnya sholat sunat. Jangan kita hitung dulu yang sholat sunat macam-macam banyaknya, yang 24 jam sehari tengoknya. Kalau lanamu mengerajun, nah, dimulai dari yang pertama sholat sunat fajar. Sholat sunat fajar itu kata Rasulullah, khairud dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya. Betapa mulianya itu, lebih baik dari dunia dan isinya. Salat sunat fajar itu adalah salat sunat sebelum subuh. Apakah sama qabliyah subuh dengan sunat fajar? Sama. Waktu fajar itu adalah waktu subuh. Jadi istilah fajar itu istilah subuh.